kalian yang tertinggal nanti di antikristus ya, di dunia 66 ya. Nanti kalian akan dibimbing oleh pasukan cahaya ya, oleh 144.000 kode pasukan cahaya itu. Ditambah nanti dengan starseed ya, untuk membimbing kalian di masa antikristus. Masa antikristus itu ya simbolnya salib terbalik. Simbolnya ya berhala patung. Terus kalian yang terikat dengan barcode sama kiris ya akan masuk di zaman antikristus. Terus kalian yang DNA ilahi tetapi masih ada keangkuhan atau bebal, ya kalian juga akan tertinggal. Dan DNA yang rusak, DNA yang sudah rusak, sangat rusak dan tidak mau bertobat juga akan tertinggal di zaman antikristus. Semua akan diproses di situ ya, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun ya, itu sesuai dengan level iman kalian. Ya di situ kalian akan bercampur dengan wabah-wabah penyakit, dengan vaksin, dengan zombie, manusia zombie, dengan robot-robot. Terus yang bonusnya itu kalian akan bertemu dengan ini apa? Alien ya. Itu nanti akan kalian alami ketika kalian sudah berada di zaman antikristus. Dan ini sudah proses ke sana ya, menuju ke sana. Seperti itu. Jadi ya kalian persiapkan diri memang ya. Jangan jangan menyalahkan diri kalian atau jangan menyesali hidup kalian. Ya memang level iman manusia kan berbeda-beda. Kalau kalian itu harus diproses di zaman antikristus. Karena ya ada yang bertugas di zaman antikristus di 666. Itu kan simbolis semuanya ya. Mereka yang bertugas di dunia 66 karena memang harus diproses seperti itu. Jadi ya kalian jangan berkecil hati atau khawatir atau takut ya. Ya karena memang sudah ada yang bertugas di sana di antikristus ya, seperti itu. Dan kami akan beristirahat ya di 1000 tahun ya. Jadi kalian yang mau masuk 1000 tahun ya harus melalui proses ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun seperti itu. Jadi ikutilah proses apa yang harus kalian jalani ya di antikristus yang akan berlangsung ya. Jadi jangan berkecil hati atau jangan putus asa atau jangan takut seperti itu. Ya memang semuanya itu harus segera diproses. Entah itu 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun itu sesuai dengan level iman kalian masing-masing ya. Kan yang masuk 1000 tahun itu kan pribadi ya, lepas pribadi, hati demi hati. Tidak bisa membawa orang tua kalian, tidak bisa membawa ayah kalian, ibu kalian, anak kalian. Jadi masing-masing pribadi. Karena yang menikmati kemuliaan Tuhan ya hati kalian sendiri. Seperti itu. Harap kalian lebih sabar, lebih banyak mengampuni, lebih banyak memaafkan, lebih banyak mengasihani ya. Seperti itu. Karena memang prosesnya sangat sangat lama. Masing-masing pribadi itu diproses. Tidak bisa langsung masuk 1000 tahun itu tidak. Jadi ya sesuai dengan level imannya proses itu. Karena di 1000 tahun itu kan semuanya penuh dengan cahaya. Semuanya penuh dengan meterai ilahi. Ketika semuanya sudah diproses akan timbullah cahaya, akan timbullah meterai ilahi di dahi. Seperti itu. Untuk pergi ke sana, untuk menuju ke sana ya harus memiliki tanda itu. Karena semuanya akan
mengalami kenaikan frekuensi ya. Dan jangan takut atau jangan khawatir ya tentang kenaikan frekuensi ya. Akan terjadi gunung meletus, gempa bumi yang dahsyat, terus pulau-pulau pada terbelah, terus tsunami. Nah, itu kan efek dari kenaikan frekuensi ya untuk membentuk bumi yang baru. Seperti itu. Karena harus melalui proses seperti itu untuk memunculkan kota Atlantis ya. Makanya terjadilah kenaikan frekuensi. Jadi kalian harus saling mensupport ya. Terus jangan saling menghina atau menghujat. Itu malah membuat cahaya kalian hilang. Atau metra ilahi kalian akan hilang ketika kalian menghina atau menghujat ya. Yang kalian hina, yang kalian hujat, itu mereka akan bercahaya-cahaya malahan. Bukan kalian yang menghina akan mendapatkan cahaya, itu tidak. Justru kalian yang dihina itu akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan metra ilahi. Karena hidupnya tersolimi, hidupnya menderita seperti itu. Dan semua yang tidak masuk di 1000 tahun ya akan diproses masuk ke angkatan yang kedua. Angkatan kedua itu ya mengalami seleksi proses di masa antikristus. Seperti itu. Lama waktunya ya kalian nanti akan mengetahuinya sendiri ya. Berapa tahunnya ya selama diproses di masa antikristus ya. Itu kan di padang gurun ya. Semuanya yang bisa lepas dari belenggu antikristus itu ketika kalian itu sudah benar-benar menggunakan hati nurani, tidak lagi menggunakan pikiran atau logika. Karena di situ akan diproses, dibentuk. Benar-benar kalian itu dimurnikan. Ya melalui masa antikristus, manusia yang bebal, yang angkuh, yang sombong, entah itu dia itu masih memiliki DNA murni, tapi kalau angkuh hatinya, sombong hatinya ya sudah. Masuk antikristus ya masuk. Masuk penyiksaan ya masuk. Seperti itu. Ya karena kebebalannya sendiri. Sudah dikasih tahu kebenaran masih saja bebal, masih saja menghina, menghujat, ya sudah. Yang memprosesnya ya antikristus itu sendiri. Seperti itu. Jangan takut, jangan khawatir, ya semua sudah di depan mata. Tinggal mereka itu memunculkan ISIS atau mungkin teroris atau segala macam ya. Seperti itu. Ada yang martir, ada yang seperti orang-orang zaman perjanjian lama. Itu kan orang-orang banyak yang martir. Nah, ini pengulangan lagi. Siapa yang berani martir, siapa yang punya level iman, nah dia akan martir. Dan ketika dia itu punya iman, imannya excellent, dia akan bangkit. Tapi kalau dia memang saat martir itu imannya tidak terbukti, nah dia tidak akan bangkit. Seperti itu. Jadi proses pengulangan zaman Sadrak, Mesak, sama Abednego ya. Kalau kalian itu pernah membacanya di kisahnya ya. Nah, itu akan terulang lagi. Seperti itu. Jadi yang akan terjadi itu ya kalian persiapkan hati, persiapkan posisi kalian ya. Apa yang harus kalian lakukan. Seperti apa yang sudah Bapak Surgawi tadi sampaikan ya, menjadi pelaku firman. Jangan takut, jangan khawatir. Ya memang harus diproses semuanya. Dimurnikan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ya memang itu yang harus dihadapi. Makanya kan jangan sampai terjebak dengan sistem, dengan barcode kiris ya. Otomatis akan membuat kalian tertinggal di zaman antikristus. Kan itu instan ya, mempermudah ya. Embel-embelnya kan mempermudah cara hidup kalian. Tapi itu adalah penggiringan kepada antikristus, sistem antikristus. Supaya kalian nanti, otak kalian, pikiran kalian itu dipergunakan
oleh robot-robot, dijadikan zombie segala macam. Nah, seperti itu. Kan manusia itu kan bebal ya, sudah dikasih tahu jangan terima vaksin malah terima lagi. Nah, itu kan level imannya kan masing-masing ya. Ketika tidak menerima suara kebenaran, menolak ya sudah, mereka akan terima lagi. Ya karena bebal, hatinya sudah keras, sudah kaku, sudah membeku. Tidak bisa lagi suara kebenaran itu masuk di dalam hatinya. Karena semuanya sudah dikendalikan pikiran mereka. Pikiran mereka sudah di dalam genggaman para elit, para antikristus. Makanya para elit itu ya, itu kan mereka itu LGBT ya, suka sesama jenis. Para elit itu kan kelakuannya seperti itu. Makanya manusia digiring ke sana. Contohnya ya artis-artis yang di luar negeri itu ya, mereka kan suka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, seperti itu. Karena ya para elitnya sendiri ya, mereka adalah LGBT sebenarnya. Kalau kalian itu peka ya, tahu tentang situasinya seperti itu. Jadi ya kedepannya ya persiapkan diri, memang jangan takut, jangan khawatir. Entah itu martir yang harus kalian itu jalani, kalian terima, ya pertahankan iman kalian seperti itu. Memang akan segera terjadi. Ya karena waktu dipercepat, waktu sangat cepat sekali. Tiba-tiba itu terjadi ya sudah, memang sudah ditentukan. Kalian itu diproses berapa tahun di dunia 66. Dunia 66 itu kan antikristus. Simbolnya salib terbalik, banyak berhala, banyak patung, banyak sesembahan ilah lain, banyak sesajen, banyak menggunakan tradisi, banyak menggunakan ritual-ritual. Nah, seperti itu. Kalian kan sudah tahu ya, mana-mana yang menggunakan ritual, menggunakan tradisi-tradisi tradisi seperti itu. Itu kan semua jebakan nih. Jebakan yang menjebak roh kalian supaya tertawan. Kalau roh kalian tertawan ya sudah, akan bersama dengan Lucifer ditawan selama 1000 tahun lamanya. Padahal 1000 tahun itu waktu dunia itu bisa lebih dari 1 juta triliun tahun ya, sangat lama. Manusia yang masuk 1000 tahun ya akan menikmati kebahagiaan, kemuliaan yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan. Mahkota-mahkota yang sudah Tuhan janjikan akan diberikan kepada manusia yang masuk 1000 tahun. Seperti itu. Karena saat masuk 1000 tahun itu akan diberitahu tentang rahasia kalian itu masuk ke Yerusalem baru. Jadi setelah 1000 tahun damai itu selesai, akan masuk ke Yerusalem baru. Barulah ketika sudah masuk di Yerusalem baru akan ditentukan manusia itu masuk neraka atau masuk surga. Seperti itu. Jadi kalau saat ini kalian itu mati atau pindah alam, meninggoy tapi tidak bangkit, berarti kalian nanti akan masuk di Yerusalem baru, tidak ikut dalam 1000 tahun. Seperti itu. Jadi roh kalian akan disimpan dulu, terus nanti akan dihidupkan kembali saat Yerusalem baru, saat akhir dari masa. Jadi masuk ke neraka atau ke surga, barulah di situ nanti akan diproses lagi. Jadi kalian tidak tahu tentang 1000 tahun damai itu apa, itu kalian tidak akan tahu. Ya karena tidak masuk di situ. Tapi kalau kalian bisa masuk, bisa bayar harga, bisa melewati masa antikristus, bisa diproses di situ, ya kalian akan tahu 1000 tahun damai itu seperti apa. Begitu. Jadi masing-masing ya masuk 1000 tahun itu tidak bisa mengajak keluarganya, mengajak bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya. Jadi ya sendiri-sendiri, pribadi demi pribadi. Karena dalam satu keluarga saja berbeda level imannya, tidaklah sama. Terus yang masuk 1000 tahun damai itu
mereka meninggalkan jebakan metrik agama, jebakan metrik pendidikan, jebakan metrik politik, semuanya akan mereka tinggalkan. Ya karena mereka akan mengejar frekuensi cahaya. Dimensi 1000 tahun itu kan dimensi cahaya. Tidak lagi 777, tapi ya naik ke 88, naik ke 999, seperti itu. Tidak lagi menggunakan logika atau pikiran, tapi menggunakan hati nurani. Makanya mereka yang masuk 1000 tahun itu manusia rohnya yang akan berapi-api, hatinya yang bercahaya-cahaya. Tidak ada pikiran itu membuat manusia bercahaya, itu tidak akan mungkin. Yang ada ya hatinya yang bercahaya-cahaya. Pikiran itu tidak akan bisa membuat manusia itu bercahaya. Sepintar-pintarnya manusia itu tidak akan membuat dia bercahaya. Tetapi kalau manusia itu memakai hati nurani, ya dia akan bercahaya-cahaya. Karena Tuhan sendiri kan sang sumber cahaya. Dia sendiri yang akan memberikan cahayanya kepada anak-anaknya yang masih memiliki hati nurani, masih memiliki kasih. Nah, Tuhan akan memberikan cahayanya. Ya entah itu cuma 1% atau cuma 0,5, tapi kan ada cahaya, ada pengharapan. Cahaya itu kan simbol dari pengharapan manusia. Kalau manusia tidak punya cahaya, berarti manusia itu tidak ada harapannya masuk ke surga. Gimana manusia mau punya harapan? Cahaya saja tidak punya. Cahaya itu kan simbol bahwa dia itu ada kesempatan, peluang untuk masuk ke dalam surga. Simbol surga itu kan cahaya semuanya. Lautan kaca, lautan kristal, lautan berlian, semuanya. Kan semuanya cahaya. Kalau kalian tidak bisa masuk atau kalian tidak punya cahaya ya, ya tidak ada harapan sama sekali kalian masuk surga. Seperti itu. Cahaya itu kan mewakili ya semua yang sudah bayar harga, sudah diproses, ya pasti akan bercahaya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok mereka yang berkhotbah atau keluar-keluar di atas mimbar atau di altar, entah itu pendeta, romo, atau hamba Tuhan, kenapa mereka tidak bercahaya-cahaya? Padahal mereka setiap minggu atau setiap mereka itu di atas mimbar, di atas altar, mereka mengkhotbahkan firman Tuhan. Tetapi kenapa mereka tidak bercahaya, tidak punya materi ilahi? Lalu salahnya apa? Hati mereka. Apakah hati mereka munafik? Apakah hati mereka itu tidak menjadi pelaku firman? Padahal mereka punya sertifikat teologi, punya sertifikat filsafat, tapi mereka tidak bercahaya. Mereka tidak memiliki metera ilahi. Nah, seperti itu. Apa yang salah pada kehidupan mereka? Apakah mereka itu benar-benar tulus melayani Tuhan, atau hanya merangkai kata-kata atau kata mutiara sesuai rundown acaranya, sesuai jam dia berkhotbah. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke hatinya. Apakah hatinya benar-benar tulus? Apakah hatinya itu terpaksa melayani Tuhan? Apakah mereka itu hanya membesarkan namanya sendiri supaya berkat-berkatnya itu masuk ke dalam rekeningnya pada kantong pribadinya, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi untuk memuliakan namanya sendiri, membuat namanya sendiri terkenal. Nah, seperti itu. Kembali lagi, makanya dia tidak bercahaya, makanya dia tidak punya meter ilahi. Seperti itu. Padahal bertahun-tahun loh dia berkhotbah, dia di atas mimbar, di atas altar, berkhotbah, menyuarakan firman Tuhan. Tapi lama-lama kan manusia tahu ya, kok ini nggak bercahaya. Dilihat lagi jidatnya, oh kok nggak ada meter ilahi. Oh kok nggak pernah membahas tentang kitab Wahyu, tentang kedatangan Tuhan, tentang masa antikristus kok nggak pernah dibahas. Kan manusia tuh lama-lama jenuh ya, khotbahnya hanya itu-itu saja. Hanya tentang etika moral, cara berdoanya yang bagus yang bagaimana, cara menjadi manusia abu nawas yang bagaimana. Nah, seperti itu. Lama-lama kan manusia bosan ya mendengarkan khotbah yang semacam itu. Ya, makanya mereka mencari keluar dari jalurnya.
Bahkan ya kalau kalian itu peka ya, banyak manusia sekarang sudah pada muak dengan agamanya. Sampai mereka itu mengganti agamanya di KTP menjadi menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya karena mereka sudah muak dengan agamanya. Masing-masing agama kan sudah pada membongkar apa yang di agama A, B, C, D, E itu semua pada kebongkar semuanya, kebusukannya, apa yang sudah disembunyikannya, itu semua kebongkar. Ya entah itu LGBT, seperti itu. Masing-masing kan kebongkar semuanya sekarang. Semua agama ya, tidak hanya satu dua ya, semua ya. Semuanya sudah kebongkar. Makanya ya banyak manusia pada mengganti status agamanya, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Kembali ke Pancasila. Kalau kalian itu peka ya. Ini kan perubahan kenaikan frekuensi ya. Itu membuat manusia itu semakin menyadari. Bukan melalui agama bisa diselamatkan. Tetapi ya melalui Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Seperti itu. Mereka sudah tahu frekuensi kenaikan frekuensi ini. Makanya efeknya berdampak pada orang itu berbondong untuk meninggalkan agamanya, mencari yang benar-benar tidak perlu memakai agama. Kan Tuhan itu tidak pernah memakai agama ya, tidak pernah menilai agama A, B, C, D, dan segala macam ya. Kan agama itu kan tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menjamin keselamatan. Yang bisa menjamin kan hanya Tuhan Yesus. Semua keselamatan kan dijamin oleh Tuhan Yesus. Melalui dia kan semua bisa hidup kekal. Seperti itu, bukan dengan agama. Agama tidak menjamin. Mau kalian agama, apa nilai agama kalian misalnya A ya, di SD, SMP, SMA nilai A. Itu kan belum tentu kalian bisa masuk surga ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke hati kalian ya, ke iman kalian. Persiapkan memang ya untuk menghadapi masa antikristus. Dunia akan semakin jahat, di mana-mana akan terjadi kejahatan, di mana-mana akan menolak kebenaran. Kalau kalian tidak bisa keluar dari tren, keluar dari orang-orang yang menjebak kalian ya, kalian akan terjerumus ke dalamnya. Seperti itu. Terus apa? Agama yang paling agama yang paling besar ya kalau kalian tahu itu kan agama penyembah berhala ya. Makanya banyak manusia yang sudah tersesat ya karena terjebak oleh metrik agama seperti itu. Jadi kalau kalian ingin masuk 1000 tahun ya semua harus ditinggalkan. Ya keselamatan itu ya dari iman kalian sendiri. Iman kalian sendiri mengimani kepada Tuhan Yesus. Ya karena dia yang menebus dosa kalian. Dia adalah contoh bagi kalian ketika dia itu bisa mengalahkan roh maut, dia bangkit. Makanya disebut Tuhan karena ya bisa mengalahkan roh maut. Kalau dia tidak bisa mengalahkan roh maut ya itu bukan Tuhan namanya. Bahkan disebut wakil Tuhan pun nggak bisa. Masa wakil Tuhan apa namanya dikubur tidak bisa bangkit lagi itu kan namanya bukan wakil Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kalian itu benar-benar pengikut Tuhan Yesus sejati ya kalian harus melalui proses apa yang Tuhan tentukan di hidup kalian ya disyukuri ya dijalani sekalipun kalian ya harus diproses di antikristus ya jadi ya itu memang untuk membentuk level iman kalian membentuk pemurnian hati kalian. Apakah kalian benar-benar percaya atau mengimani Tuhan Yesus atau hanyalah di bibir saja ketika ada antikristus kalian lari atau kabur atau segala macam. Kan kan diukur di situ semuanya ya benar-benar kalian itu iman iman kalian benar-benar sungguh-sungguh tidak. Kalau kalian benar-benar
mengimani kepada Tuhan Yesus ya martir saja kalian akan bangkit, akan dibangkitkan pada hari ketiga, kedua, atau pertama. Seperti itu. Tapi kalau level iman kalian hanya berkata-kata saja ya, ya martir ya nggak akan bangkit. Ya karena setengah-setengah level kalian di situ. Kalian dibangkitkan kan karena level iman kalian. Benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Atau jangan-jangan kalian malah masih memikirkan rumah, mobil, mamon, apa yang sudah Bapak Surgawi tadi sampaikan ya, orang kaya itu kan nggak bisa masuk kerajaan surga. Malah yang bisa itu seekor onta ya, seperti itu.